A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannah. Yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Shadaqallahul azim. Baik. Sekarang menulis. Iya, Pak. Menulis ya. Siapkan. Sekarang menulis. Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas ayat 1 itu. Oke. Sekarang RPP-nya disiapkan, Bu. Oke, Pak. Sampun, Pak. Sudah ya. Sampun. RPP jenengan itu yang menunjukkan dapat menarik perhatian dan memotivasi siswa di bagian apa? Pada bagian pemutaran video pembelajaran literasi TPACK, Pak, berbasis pada teknologi, itu menarik perhatian siswa. Baik. Kemudian yang kedua, jenengan menggunakan model pendekatan atau metode pembelajarannya apa? Kalau pendekatannya saintifik, model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning, metodenya ada penugasan, tanya jawab, diskusi maupun demonstrasi dari peserta didik. Mengapa pakai PBL itu? Alasannya apa? Oke, karena berangkat dari problem based learning adalah model pembelajaran yang berangkat dari sebuah permasalahan dari salah satu siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dalam hal ini langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah PBL itu apa? Sintak PBL ada 5. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, yaitu masalah yang dihadapi peserta didik di kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambilkan contohnya di kehidupan sehari-hari, seorang anak mendapatkan cukup. Yang kedua, sintak 2 mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Sintak 3 membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Sintak 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itulah sintak atau langkah-langkah PBL, Pak. Kalau PBL itu landasan teoretiknya tahu enggak jenengan? Teori belajarnya bisa menggunakan teori konstruktivisme, kognitif, teori belajar kognitif maupun humanistik, Pak, bisa, Pak. Karena memanusiakan manusia peserta didik kita agar belajar lebih aktif. Kognitif bisanya kenapa? Kognitif karena kognitif mengedepankan pada proses pembelajaran, Pak, bukan hanya karena hasil. Jadi di sini kan ada proses pemecahan sebuah masalah dalam pembelajaran berbasis PBL. Itu menurut siapa kognitif kok tidak ke proses itu? Apa bedanya dengan behavioristik itu? Sama konstruktivisme apa? Kalau behavioristik itu perubahan tingkah laku akibat dari adanya stimulus maupun respon. Kalau kognitif? Kalau kognitif itu teori belajar yang mementingkan proses belajar, Pak. Kalau konstruktif? Konstruktif itu proses teori belajar di mana
untuk memperbaiki konstruksi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Sekarang yang RPP jenengan itu tunjukkan yang tunjukkan ya. Oke. Menggunakan TPACK-nya pakai apa? TPACK-nya pada video pembelajaran yaitu pemutaran video tentang organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya melalui LCD, Pak, proyektor. Enggak. Yang buat videonya siapa itu? Saya sendiri, Pak. Video tentang apa? Video tentang organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya saya unggah di YouTube. Sekarang ke RPP, tujuan pembelajaran. Oke, Pak. Tujuan pembelajaran ya. Oke. Coba yang tujuan 1 dulu, baca. Tujuan pembelajaran 1, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan urut dan tepat. Coba ABCD-nya. ABCD, A-nya audien, yaitu peserta didik, B-nya behavior, yaitu menganalisis organ pencernaan pada hewan ruminansia, kemudian condition-nya, yaitu dengan mengamati video pembelajaran, degree-nya atau D-nya, yaitu dengan urut dan tepat. Saya lanjutkan. Bagaimana Ibu mengembangkan agar siswa itu bisa berpikir secara kritis? Ya Bu, di sini adanya sebuah permasalahan yang harus dibahas dalam sebuah pembelajaran. Di situ juga siswa dihadapkan pada sebuah masalah dan dibagi menjadi beberapa kelompok agar mereka berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, baik yang ada di LKPD maupun pada evaluasi pembelajaran. Dan di diskusi kelompok itu kita ada lembar observasi pengamatan. Nah, seperti apa pertanyaan yang Ibu ajukan untuk siswa supaya mengarahkan siswa berpikir kritis? Pertanyaan yang diajukan, apakah peserta didik itu sudah memahami atau mengetahui seperti apa organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia maupun fungsinya. Di situ bisa ditunjukkan gambar-gambar organ pencernaan tersebut, sehingga anak itu harus berpikir nama-nama organnya dulu itu harus tepat. Kemudian setelah nama organnya tepat, maka peserta didik juga harus bisa menganalisis fungsinya, Bu. Jadi berpikirnya secara bertahap. Bagaimana supaya anak bisa berpikir tingkat tinggi? Caranya seperti apa? Caranya dengan memberikan evaluasi, di situ evaluasi yang soal-soal hot mengandung level C4 sampai C6. Oke, kalau langsung ke dalam evaluasi, Anda melakukan evaluasi level HOTS, tetapi dalam pembelajaran tidak ada proses itu, bagaimana siswa bisa? Dalam pembelajaran ada tugas, Bu, ada tugas diskusi kelompok, ada LKPD di situ yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, sekarang LKPD-nya apakah bermuatan HOTS? Iya, Bu, karena siswa mencermati gambar tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang diberikan oleh guru, hanya mengamati pada video pembelajaran dan siswa menuliskan poin-poin yang didapat dari video pembelajaran tadi. Oke, proses itu ada pada level berapa, Bu? Ada pada level C4. Apa? Menganalisis bagian-bagian organ pencernaan hewan ruminansia dan menyimpulkan fungsinya, Bu. Oke, selanjutnya untuk penilaian, apa saja penilaian yang dilakukan? Penilaian yang dilakukan pada materi ini adalah penilaian sikap spiritual maupun sosial, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, keterampilan apa yang dinilai?
Keterampilan yang dinilai yaitu siswa mampu membuat bagan atau gambar organ pencernaan hewan ruminansia serta dapat menganalisis atau mendeskripsikan fungsi-fungsinya, Bu. Ya, selanjutnya untuk pengetahuan ada di level berapa, Bu, yang memuat HOTS untuk soal pengetahuannya? Soal pengetahuan ada pada nomor 10, yaitu pada level C4, menganalisis hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan ruminansia. Di situ disajikan beberapa nama-nama hewan, hewan mana yang termasuk ke dalam hewan pemamah biak atau ruminansia. Jadi anak itu harus mengetahui dulu pengertian sebagai materi jembatan agar anak tahu apa itu pengertiannya hewan ruminansia dulu, kemudian contoh hewan-hewan yang masuk ke dalam golongan tersebut. Dari 10 soal hanya 1 yang HOTS? Ada beberapa, Bu. Soal nomor 2 levelnya C4, soal nomor 3, 4, 5, dan 9. Kemudian ada soal nomor 7 juga mendeskripsikan peran salah satu organ pencernaan ruminansia. Baik, Bu Dewi, cukup, saya kira bisa keluar. Nggih, matur nuwun.